Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala ya karim, ilahi anta maksudi, waridaka ma'lubi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kasira, wa subhanallahi bukrata wasila, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil ham. Shadaqallahul azim. Oke guys, kita akan bercerita tentang manusia yang GR terhadap Allah. Ya, manusia itu GR dalam berdoa. Manusia itu GR dalam berdoa, meminta kepada Allah. Di mana GR-nya kita akan bahas. Masih banyak manusia itu GR saat meminta berdoa, yang mereka merasa doa mereka langsung sampai kepada Allah. Mereka merasa meminta sama Allah langsung sampai kepada Allah. Maka adinul akal, afala takilun, apa kamu tidak berpikir? Apa kamu tidak berpikir, kata Allah. Yang namanya kita meminta, ya, meminta kepada Allah, memang ada Allahnya, memang ada Allah yang kita saksikan, maka memintalah. Jadi contoh semisal begini, kita mau minta uang sama Bapak Presiden Joko Widodo, atau kita meminta sesuatu sama Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, yang namanya kita meminta sama Pak Presiden Joko Widodo, ya Pak Presiden Jokowi, mintalah aku ini segala macam. Kan nggak bisa. Yang bisa itu kita jumpai lu Pak Jokowinya, kita minta. Itu baru cara yang benar. Kalau nggak ada Pak Jokowinya, cuman kita sebutkan namanya, macam mana? Ya nggak mungkin dikasih. Tapi kita jumpai dulu Bapak Presiden Joko Widodo, kita jumpai, kita datangi, mintalah, pasti dikasih. Artinya apa? Ketika kita meminta kepada Allah, ternyata Allah tidak ada kita saksikan, tidak ada kita lihat, macam mana memintanya? Nah, tentu di sini karena kita punya keyakinan minta kepada Allah, maka kita minta sama Allah, tentu ada pasti orang yang sudah berjumpa sama Allah. Orang yang sudah berjumpa sama Allah, maka dia jumpai Allah untuk menyampaikan doa kita. Ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ada umatku yang meminta kepadamu masalah rezeki, masalah jodoh, segala macam. Jadi banyak manusia kegeeran yang dia merasa bisa langsung minta sama Allah. Padahal tidak. Kita meminta kepada Allah, doa kita, permintaan kita kepada Allah disampaikan kepada orang yang sudah berjumpa sama Allah. Nah, maka dia mintakan doa kita. Dia sampaikan apa yang kita minta. Nah, begitu. Bukan masalah Allah tidak melihat doa kita. Bukan masalah tidak tahu, Allah tahu. Tapi kita harus punya adab. Kita harus tahu aturannya. Kenapa aturannya? Masa minta sama Allah, Allahnya nggak ada? Tentu kalau kita minta sama Allah, Allahnya tuh harus ada dulu. Nah, jika Allah belum ada, maka kita meminta kepada Allah, doa kita, permintaan kita disampaikan kepada orang yang sudah berjumpa sama Allah. Maka dia sampaikan doa kita. Dia sampaikan permintaan kita. Itu adab namanya. Begitu tata caranya. Jangan kita merasa sudah bisa meminta langsung sama Allah, tapi kita tak beradab. Ada orang yang sudah berjumpa sama Allah, dia mintakan doa kita, dia sampaikan doa kita, permintaan kita kepada Allah. Jadi jangan kegeeran jadi manusia ini. Kadang kita suka kegeeran, merasa bisa langsung sama Allah. Kalau ditanya nggak pernah berjumpa, nggak pernah menyaksikan. Ya praktekkan sendiri dalam syahadat. Ada nggak menyaksikan Allah? Ada nggak menyaksikan Muhammad? Itulah intinya.
kita minta sama Allah dengan keyakinan, dengan ilmu kita minta sama Allah, maka yang kita minta disampaikan sama orang yang telah berjumpa di zamannya itu adalah Rasul. Di zamannya itu saat itu Rasul. Rasul yang menyampaikan doa kita, Rasul yang menyampaikan permintaan kita kepada Allah, disampaikannya, ya Allah, ada umatku, hambamu yang meminta rezeki, meminta jodoh, meminta segala macam dan sebagainya. Ya gitulah intinya. Jadi jangan kita kegeeran jadi manusia, merasa bisa langsung sama Allah. Paling tak adanya menyaksikannya. Paling tak adanya menyaksikan Muhammad, enggak ada menyaksikan Allah, enggak ada menyaksikan Muhammad. Jadi itu termasuk kebohongan. Yang namanya bohong itu orang munafik. Kita semua ini sama gitu. Kita harus beradab. Maka carilah orang, carilah guru yang dapat mengenalkan kita kepada Allah. Biar tahu kita cara beradab, biar tahu kita cara meminta. Oke, sekian, terima kasih. Lebih dan kurang mohon maaf zahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.